Ini juga adalah sebuah kasus kelainan bawaan yang kita curigai sebagai trisomi 18 atau sindrom Edwards, di mana juga pada awalnya pasien dirujuk perhatikan dengan polyhydramnios atau air ketubannya berlebihan. Juga dia memiliki ada sebuah benjolan miom di atas perutnya, ini miom besar sekali. Dan sebelumnya juga tidak diketahui bahwa pasien ada miom. Jadi pasien datang dengan kondisi polyhydramnios, lalu kita melakukan pengamatan, perhatikan bentuk wajah juga terlihat adanya dysmorphism, jadi bentuk wajah yang sebenarnya bukan normal ini. Wajahnya bulat, jadi umumnya wajah itu bentuknya oval, lonjong, ini bentuknya bulat bundar gitu. Tidak ada bibir sumbing. Nanti kita akan lihat kondisi dari bagian lengan dan tangan serta kaki. Jadi ini bentuk wajahnya round atau bulat. Perhatikan juga ini bentuk kepalanya bundar, bulat, brachicepal. Jadi seharusnya bentuk kepala kita tuh lonjong, memanjang. Nah, perhatikan bentuk kepala yang bundar, bulat seperti bola ya. Jadi hati-hati apabila kita menemukan kepala bayi yang bentuknya bukan oval atau lonjong normal. Jadi bentuk kepala yang membulat ini namanya brachicepal. Perhatikan juga ini ada sesuatu pada bagian perut bayinya. Lihat, ada kista yang keluar di tali pusat. Besar sekali, jadi kemungkinan ini adalah hernia dari umbilikus tali pusatnya membentuk herniasi persis di depannya perut. Jadi semakin menambah kecurigaan beberapa tadi yang kita sudah temukan di wajah, di kepala, menuju ke arah suatu kondisi yang kita namakan trisomi 18. Ini adalah umbilical cord cyst. Perhatikan kenapa ini bagian perutnya ada gelembung-gelembung. Jadi kalau ada gelembung di perut, pikirkan bahwa itu adalah usus. Lalu kenapa ini jantungnya terlihat membesar? Jantung sampai menempati hampir 80% rongga dada. Seharusnya jantung itu hanya menempati 30% dari rongga dada kita. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di jantungnya. Coba kita amati perlahan. Ternyata jantungnya bocor. Ini adalah ventricle septal defect dengan kardiomegali, jantungnya membengkak. Jadi jelas ada beberapa kelainan yang fatal pada bayi ini dan beberapa langsung kita temukan VSD, ventricle septal defect. Nah, kita amati aliran darahnya yang terhubung kanan kiri shunting. Jadi jantungnya bocor ini sejak dari dalam kandungan dan besar sekali, menempati hampir 80% rongga dada si bayi. Istilahnya adalah kardiomegali. Setelahnya kemudian kita amati apa yang membuat terjadinya gelembung-gelembung di perut. Ini adalah sebuah kasus yang kita curigai penyumbatan saluran cerna. Tapi pada level apa? Perhatikan ini dari usus, mulai dari usus halus sampai usus besar. Ususnya membesar seperti balon begini. Ini adalah usus yang tersumbat. Artinya kan bayi tidak bisa melakukan proses pencernaan normal. Jadi kalau sampai usus besar berarti ujungnya ini yang tidak ada. Nah, ujung dari usus besar adalah anus. Maka nanti kita mesti cari kenapa kok ususnya membesar seperti ini pada seluruh tubuhnya bayi.
Nah, kita coba lihat lagi bagian dari organ cerna. Ini jadi ususnya tersumbat ini sampai kolon atau usus besarnya ini sumbat. Kemudian kita coba mencari ini bagian lain, kaki. Kakinya bengkok, clubfoot. Jadi menambah lagi kondisi kelainan pada tubuh janin yang kita temukan, tulangnya kaki bengkok. Kaki yang satu tumitnya membesar, ini namanya rocker bottom. Jadi perhatikan tumitnya bukannya ke depan ya, tumit itu malah menonjol ke belakang. Rocker bottom foot dengan kaki satunya, kaki kanannya bengkok, clubfoot. Kita belum melihat tangan si bayi ada masalah apa tidak. Lihat ini kakinya yang bengkok, clubfoot. Kalau istilahnya Talipes equinovarus, jadi bentuk kaki yang membengkok, clubfoot. Sementara air ketubannya banyak sekali. Berarti dugaan kita ini jenis kelaminnya perempuan. Kemungkinan bayi ini juga tidak punya anus. Jadi dia bisa menelan sampai level usus besar, sudah buntu, tidak bisa mengeluarkan ya. Jadi bayi ini perempuan, tidak ada anusnya. Akibatnya kan proses mencerna gas di dalam perut bayi kan tidak bisa keluar. Tinggal sumbatannya ini pada level apa. Masalahnya dengan kondisi seperti ini kan prognosisnya jelek. Ya kita mesti jelaskan pada orang tuanya ini bukan suatu kondisi yang normal dan prognosisnya buruk. Perhatikan tangan-tangannya seperti tangan mencakar ya, ini khas dari trisomia 18 atau Edwards syndrome. Clenched fist, tangannya melekuk ke dalam seperti mau mencakar, ini tangannya bayi. Nah ini tangan clenched fist, tangannya seolah-olah seperti cakar. Nah kita amati lagi bagian dari wajahnya. Tulang hidungnya ada tapi hypoplastik, seperti pesek ya, tapi kecil ini tulang hidungnya meskipun ada. Nah perhatikan wajah, bentuk wajah tidak, ya kalau kita ngerti melihat kasus-kasus seperti trisomia maka kita bisa melihat ini facial dysmorphism, bentuk wajah yang tidak sempurna, bentuknya bundar bulat begini. Jadi ini adalah kondisi bayi dengan kondisi kecurigaan trisomi 18 Edwards syndrome, dan kita anjurkan si ibu, andai dia mau untuk melakukan cek genetika, membuktikan. Masalahnya kan kita tidak bisa merubah apapun dan ini sudah kehamilan besar 30 minggu. Kondisi genetika itu tidak bisa kita rubah, dia sudah permanen, menetap. Tinggal kalau dia bisa bertahan bayi ini, ya kita kan mesti merekonstruksi satu-satu bagaimana kebocoran jantungnya, bagaimana ususnya ini yang tidak nyambung ke anus, membetulkan tulang-tulangnya yang tadi bengkok, tangannya yang ada masalah. Tapi kan fungsi keseluruhan juga fungsi otak ini pasti terganggu. Dan biasanya prognosis kondisi seperti ini jelek. Lihat bagian atap dari ventrikel 3 juga tidak terbentuk korpus kalosumnya. Jadi ya benar-benar prognosis bayi ini tidak baik sama sekali, jelek prognosisnya. Jadi ini yang kita lihat sebagai atap dari ventrikel 3, korpus kalosumnya tidak ada. Dengan gangguan metabolik, gangguan fungsi jantung, pernafasan, umumnya bayi-bayi seperti ini kondisi trisomi 18, begitu lahir dia akan meninggal. Dan dalam kandungan pertumbuhannya kecil, IUGR asimetris. Biasanya perutnya kecil, tidak mau tumbuh. Dia tidak bisa mengeluarkan cairan pencernaan, jadi polyhydramnios. Lalu kemudian kita ukurlah biometrinya, kita ukur ini baru minggu 30 tapi pertumbuhannya ini kecil lingkar perutnya. Jadi dia mengalami IUGR juga. Prognosis yang tidak baik.
Ya, ini keseluruhan bayi dengan trisomia 18, prognosisnya buruk.